Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kemas Sablon Digital. Salam berkreasi. Ini jam 8 pagi dan seperti yang kalian lihat, kita ada di toko, lagi-lagi di toko sablon-sablonan yang ada di rumah gue. Dan hari ini seperti biasa juga gue akan ngajak kalian untuk mengikuti kegiatan gue di toko. Alhamdulillah kemarin kita dapat orderan. Ini masih di bulan Januari tanggal 15. Kemarin gue bilang kan kalau Januari awal tahun baru biasanya anyep-anyep. Tapi ini alhamdulillah udah mulai ada sedikit-sedikit yang masuk. Jadi ini kita akan bikin kaos 48 piece dan itu kaosnya dia udah bawa sendiri, jadi kita cuma sablon dan press saja. It's okay, meskipun agak mengurangi sedikit keuntungan tapi it's okay, kita kerjain aja. Ini masih alhamdulillah banget ya. Dan ini kaosnya warnanya adalah warna biru, apa ini ya, kayak semacam biru metal ya, biru metal, kemudian biru metal atau biru apa sih, biru muda lah kurang lebih kayak gitu. Dan juga ada warna krem ya. Kita akan sablon di bagian depan di posisi saku ukuran kecil di posisi kiri kalau dari yang pakai, kemudian belakangnya ada semacam kayak nama bisnisnya dan juga sosial medianya, kurang lebih kayak gitu. Nanti gue bakal kasih lihat di komputer aja. Dan sebagai informasi, ini customernya datangnya dari Google Map. Jadi sekali lagi Google Map-nya Kreasi bekerja dengan baik. Jadi buat teman-teman mungkin itu sedikit masukan juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin bisnis yang modelnya seperti ini ataupun yang hal yang lain, sangat disarankan untuk membuka Google Map atau membuka profil bisnis Google ya. Kalian bisa cari aja tutorialnya, banyak banget di Google ya. Dan ini dia jaraknya deket sih dari sini, sekitar 4-5 kilo. Berikutnya kita akan lihat desainnya seperti apa, langsung aja di komputer. Yuk. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Nah, untuk desainnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk yang pertama, untuk kaos yang warna krem. Jadi bagian depan saku ini logonya, kemudian di bagian belakang ini ada tulisan-tulisan sosmed website dari DP Interior Custom. Mudah-mudahan gue nggak salah nyebutinnya. Terus kemudian satu lagi ini untuk yang warna biru muda atau biru apa ini namanya ya, biru muda lah kita sebutnya ya. Ini untuk bagian depan, dan ini untuk bagian belakangnya. Nah, kemarin customernya itu request untuk didesain ulang bagian belakangnya biar hasilnya lebih bagus. Kita udah bikinin, kita bikinnya di Corel ya, dan ini udah sangat tajam, kalau menurut gue udah cukup. Nah, ini ada ya logo YouTube-nya, logo TikTok, dan juga Instagram. Dan ini udah sangat cukup. Ini kalau sablon yang warna putih berarti untuk yang kaos warna biru. Dan untuk yang sablon warna hitam, nah ini gak kelihatan ya. Nah, ini warna hitam lah, pokoknya tulisannya itu untuk yang warna krem. Jadi teman-teman, itu sekali lagi masukan buat teman-teman yang mau mulai bisnis seperti ini. Kalian wajib harus bisa desain lah. Minimal bikin desain-desain. Bukan desain yang wah banget lah. Minimal kayak gini nih, menyusun, melayout, tulisan-tulisan, kemudian ditambahin logo-logo. Karena kebanyakan customer kita itu yang sifatnya komersil, seperti yang sekarang akan kita kerjain ini, dia bergerak di bidang desain interior. Dia nggak ribet-ribet biasanya desainnya. Yang penting ada konten berbentuk tulisan dari usaha dia, kemudian ada apa namanya, logo-logo dari sosial media dia. Kemudian biasanya logonya itu mereka udah punya juga gitu. Jadi kita nggak perlu merubah apa-apa, ini dia logonya. Dan yaudah teman-teman, sekarang kita akan masukin ke software DTG RIP-nya. Ini namanya software DTG RIP untuk melakukan proses cetak DTF. Dan berikutnya ya tinggal kita maintenance printernya dan kita langsung cetak. Ikutin terus aja video ini pokoknya sampai selesai.
kaosnya udah disiapin. Sekarang kita akan nyiapin si printernya. Ini printernya namanya printer DTF Jaka ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nantinya bakal berminat, bisa langsung hubungi gua aja di Instagram. Instagramnya ada di sebelah sini ya, kiri ya. Nah ini, kalian bisa cek aja. Sekarang kita akan melakukan maintenance sebelum produksi. Jadi buat informasi juga buat teman-teman, printer ini udah nggak perlu lagi yang namanya maintenance harian. Jadi ini maintenance-nya hanya sebelum produksi dan setelah selesai produksi. Yang lebih lengkap sebenarnya udah pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya. Kalian bisa nonton aja kalau misalkan pengen lihat apa yang gue lakukan selama proses maintenance ini. Nah itu warna putihnya full, merah atau magenta oke, cyan atau biru oke, hitam oke, kuning oke. Ini mantap. Sekarang kita lanjut ke proses ngeprint. Oke, ini untuk hasil cetakannya seperti ini. Ini untuk yang di kaos warna krem ya, di bagian belakang, dan ini bagian depannya. Dan tadi udah dikirim ke customernya, katanya udah oke. Paling minta yang bagian depannya, bagian belakangnya aja dinaikin 2 cm, dinaikin sedikit, masih bisa ya. Itu nanti di print. Terus sekaligus gue mau ngasih tahu nih, mungkin teman-teman yang udah main di cetak-cetakan DTF seperti ini, punya mesin sendiri, itu kadang-kadang ada kekhawatiran takut hasilnya jelek ketika ngeliat hasil printan di pad film yang seperti gini nih. Nah, seperti ada bintik-bintik, kemudian apa namanya, powder-powdernya dia keluar-keluar gitu ya. Terutama yang bintik-bintik ini nih, jadi kayaknya kok nggak rata, nggak padat apa segala macem. Tapi tenang aja, kalau misalkan dia udah kena proses panas, kena proses heat, maka semuanya akan kecampur lah, ibaratnya gitu, akan kegoreng gitu ya. Jadi dia akan lebih bagus hasilnya. Nah, udah nggak ada bintik-bintiknya lagi, warna putihnya juga udah nggak ada, udah rata hitamnya. Jadi ini udah hasilnya udah bagus tuh. Oke, sip. Kita lanjut untuk ngeprint. Kita udah mulai karena udah ACC, jadi kita akan ngebut untuk ngeprint ke 48 kaos ini. Oke, sekarang gua akan ngasih lihat untuk proses pemotongan pad filmnya. Jadi potongnya kalau misalkan memang udah maju ke depan ya, jangan masih di sini kalian udah potong, nanti takutnya keangkat dan nabrak si printhead. Nah ini udah dipotong, sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu proses powder. Jadi powder itu kayak ngasih serbuk lah gitu ya, serbuk powder DTF. Kita taruh di atas desainnya, nanti dia akan nempel ke tinta warna putih. Jadi fungsi powder ini untuk sebagai lemnya. Nah, bisa diayun-ayun seperti itu 2-3 kali. Kalau udah bisa disentil-sentil atau digoyang-goyang biar powder-powder yang nempel di luar desain turun. Nah, setelah ini kita oven. Kayaknya kita beneran harus mindahin ini nih. Jadi biar lebih agak jauh lebih leluasa juga. Kalau gitu sempit banget kayaknya. Tadi setelah di oven, sekarang proses pengepresan. Kalau ngepres sih rasa-rasanya udah pada ngerti semua ya. Jadi hasilnya seperti ini nih setelah di oven. Gua akan kasih lihat aja.
Nah, jadi serbuk DTF yang ada di belakang atau powder DTF yang sebelumnya kita masukin, kemudian di oven, maka nanti hasilnya dia seperti ini, kayak berminyak, kayak glossy. Nah, kayak gitu. Itu mateng artinya ya. Artinya dia udah lumer dan nempel di tinta putih di belakang. Dan ini udah kering. Jadi ini kalau dipegang tangan kayak gini nggak masalah. Nggak bakal hancur gitu. Karena ini udah menyatu dengan tinta. Dan bentuk pet film lembaran seperti ini kalau kita simpennya di tempat yang baik, di tempat yang kedap, jauh dari lembab, itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Bahkan lebih mungkin. Makanya ini bisa jadi solusi kalau misalkan kalian mau bisa dibilang koleksi print-printan seperti ini. Jadi nanti begitu ada orang atau ada customer yang mau mesen dengan desain ini, tinggal ambil aja desainnya, langsung tinggal di press. Jadi itu akan jauh lebih mempercepat proses produksi. Nah, setelah jadi seperti tadi, kita masuk ke tahap berikutnya, itu ngepres. Nah, ini nih, ini udah ditaruh di atas kaosnya seperti ini. Nanti ini dipress selama 15 detik di suhu 165 2 kali. Jadi dipres, terus nanti kita lepasin pet filmnya, baru dipres lagi sekali lagi dan selesai. Nah, ini yang baru 1 kali nih, seperti ini nih. Ini 1 kali. Ini pet filmnya udah dilepas ya, maka tintanya akan ketinggalan di kaosnya, akan nempel di kaosnya seperti ini. Nanti ini dikumpulin dulu presan yang pertama kayaknya sama si Om Rapi semuanya. Nanti baru di press yang kedua untuk berikutnya. Nah, ini untuk bagian yang depannya, ini udah dipisahin kan Pi ukurannya Pi? Oh ya, oke. Nah, ini untuk bagian depannya nanti, ini yang udah dipotong-potong untuk bagian belakangnya. Jadi seperti itulah konsep sederhana dari proses sablon DTF. Dan udah selesai, udah pulang lagi orangnya. Apa Dek? Apa? Oh. Mie kuah. Dan ini di luar lagi hujan lagi ya. Jadi emang udah beberapa hari ini hujan terus. Kemarin sempat nggak hujan deh kalau nggak salah sehari. Gerimis-gerimis kecil doang. Enak sih hujan segini. Sejuk. Oke. Oke, update. Ini udah jam 4 sore, 4:45. Dan untuk kaos warna krem udah selesai dan ini hasilnya. Itu lagi dilipat-lipatin, sisanya masih Om Raffi. Ini untuk bagian depannya seperti ini dan bagian belakangnya seperti ini. The Pinterior, maximize your space. Ini mungkin sore ini dicukupkan dulu sampai sini. Nanti kita akan lanjutin lagi untuk bikin yang warna biru mudanya nih. Ini masih ada sekitaran 24 lagi, 2 lusin lagi. Seperti apa kelanjutannya, pokoknya ikutin terus, kita akan lanjutin aja besok. Jadi sampai ketemu besok ya. One day later. Selamat pagi teman-teman, ini adalah hari berikutnya dan ini masih jam 8:30, mungkin setengah jam lagi si Om Raffi datang. Sebelum Om Raffi datang, gue udah siapin untuk yang akan dicetak hari ini. Dan sebagai pengingat, hari ini kita akan ngerjain kaos yang DP interior custom itu cuma yang warna biru. Bukan cuma ya, tapi yang warna biru maksudnya. Karena kemarin kan pesanannya ada 2 warna kaosnya, ada yang warna biru, ada yang warna krem, dan warna krem gue udah kasih lihat hasilnya. Yang bagian depannya, bagian belakangnya udah diliatin lah ya, kemarin nggak perlu dibuka lagi. Yaudah, pokoknya teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai ya.
Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai seluruh rangkaian untuk produksi kaos ini dari awal sampai akhir. Ini juga udah sore jam 6:10. Si Om Rapi juga udah balik sih dari tadi jam 5. Jadi makasih teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Dan oh iya, kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi aja di link-link yang ada di atas ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis langsung aja di kolom komentar. Nanti sebisanya kalau gue bisa jawab, gue bantu jawab gitu ya. Oke, makasih. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.